Puji Tuhan, shalom saudaraku. Haleluya, shalom. Malam hari ini kita percaya Tuhan baik bagi kita semua, amin. Yang percaya bisa lambaikan tanganmu dan di mana saudara berada malam hari ini bisa katakan yes, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Oleh sebab itu mari kita mulai di dalam doa kita malam hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami membawa ucapan syukur kami dan kami membawa kerinduan kami dalam hadirat Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena kami percaya malam hari ini Tuhan hadir dan Tuhan melawat setiap kami. Dengan sukacita kami mendapat di dalam hadirat Tuhan. Dengan damai sejahtera kami dapat dalam hadirat Tuhan. Sebab Tuhan baik bagi kami. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat yang hadir malam hari ini sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, selamat. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Mari katakan sama-sama. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan dari awal saudaraku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung dengan-Mu, selalu hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari katakan ku terhubung. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami nyatakan kasih-Mu malam hari ini Tuhan bagi kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu. Amin Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Mari lagi katakan ku terhubung dengan-Mu. Ini menjadi doa kami Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari lebih lagi angkat suaramu, bersuara-suara bagi Tuhan malam hari ini. Oh, ku terhubung dengan-Mu. Yes. Selalu melekat di hatimu.
mari sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Malam hari ini kami mau mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu, sebab Tuhan layakkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kami terima segala kebaikan-Mu. Ini adalah bayasya, ini adalah bayasando, Jesus. Kau sungguh Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Ini adalah bayasya daralamu, ini adalah bayasya. Betapa mulianya, betapa ajaibnya Tuhan kami. Kami kagumi setiap perbuatan-Mu, kami kagumi setiap cara-cara-Mu Tuhan. Ya Tuhan, jangan lewatkan hadirat Tuhan malam hari ini saudara. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh ajaib bagi umat-Mu malam hari ini. Kami mendapat kekuatan yang baru. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Nyatakan saudara, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Nyatakan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Izinkan musik menyanyikan pujian ini. Setiap kata, setiap lirik yang kami nyanyikan malam hari ini Tuhan, kami mau nyatakan doa dan iman kami. Karena kami tahu ada Tuhan yang melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Jika malam hari ini kami ada yang merasa lemah, kami malam hari ini kami kurang damai sejahtera, kami malam hari ini ada yang sakit, izinkan kami percaya lewat lagu, lewat kata-kata yang kami nyanyikan di hadapan Tuhan. Ini memberikan satu iman bagi kami bahwa Tuhan ada dalam setiap proses hidup kami. Karena kuasa Tuhan tak pernah terbatas. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Dan kami mau nyatakan ucapan syukur kami Tuhan. Izinkan kami naikkan pujian ini di hadapan-Mu. Ku kagumi. Mari saudara,
caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses, kami mau nyatakan bahwa kami di titik terendahku. Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidup. Sekali lagi saudaraku katakan, ku kagumi caramu mencintai. Waktunya Tuhan ambil bagian malam hari ini bagi kami. Yes Lord. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Nyatakan saudara, tak terbatas kasih-Mu, yes Lord. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim ini. Mari lagi katakan, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu dan tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat Tuhan. Engkau tahu cara memulihkan kehidupan kami. Engkau tahu cara menyembuhkan hidup kami. Bahkan menyembuhkan hati kami yang terluka. Menyembuhkan jiwa kami Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan. Buat kesempatan yang indah. Kami ada di dalam hadirat Tuhan. Engkau melihat umat-umat-Mu yang ikut mengambil bagian Tuhan di dalam mezbah doa pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau melawat dengan kasih Tuhan. Engkau melawat dengan anugerah-Mu Tuhan, menyembuhkan yang sakit, menghiburkan yang susah, bahkan melepaskan kami dari setiap ikatan yang membelenggu kehidupan kami. Berbicara bagi kami lewat firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu membukakan rahasia-rahasia firman-Mu, rahasia kerajaan surga dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Sama-sama berkata, amin, amin. Shalom, selamat malam. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam mezbah doa pada malam hari ini. Malam hari ini saya rindu sharing dengan saudara tentang satu judul khotbah yang sangat memberkati kehidupan saya pribadi, dan saya percaya ini akan memberkati setiap kehidupan saudara. Saya berikan judul khotbah pada malam hari ini yaitu Hikmat Tuhan.
dalam kehidupan ini betapa penting kita memiliki hikmat Tuhan. Sebab hikmat itu adalah kemampuan untuk memahami dan menerapkan pengetahuan dengan baik, terutama untuk menilai orang, barang, kejadian, dan situasi. Hikmat juga bisa diartikan sebagai pemahaman tentang apa yang benar dan bagaimana cara menerapkannya. Jadi betapa penting di dalam apalagi di masa-masa sekarang ini kalau saudara melihat kita butuh hikmat Tuhan, bagaimana cara menjalani kehidupan, bagaimana kita mendengar berita-berita di media sosial yang tidak benar aja bisa menjadi benar, dan kita butuh hikmat Tuhan untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita akan mulai dari Amsal pasal yang ke-9. Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, waktu kita sekolah dulu, kita tentunya pernah belajar tentang hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat itu menjelaskan gini, hubungan antara dua peristiwa yaitu sebab dan akibat. Hukum ini menyatakan bahwa segala hal yang terjadi dan berubah pasti memiliki sebab. Nah, kalau saudara memperhatikan ayat yang baru kita baca tadi, firman Tuhan berkata permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan hukum sebab akibat, maka hikmat bukanlah sebab. Karena hikmat itu adalah akibat. Akibat dari apa, saudara? Yaitu hidup takut akan Tuhan. Jadi untuk kita mendapatkan hikmat yang terutama dalam kehidupan kita, firman Tuhan menyatakan malam hari ini yaitu kita perlu hidup takut akan Tuhan. Gimana sih hidup takut akan Tuhan? Digambarkan di dalam Matius pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Matius pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, firman Tuhan berkata bahwa orang yang bijaksana atau orang yang berhikmat, menurut ayat ini dikatakan bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang mendengar perkataan firman Tuhan, yang bukan hanya mendengar, membaca, menyelidiki, bukan saja menyelidiki tapi mau melakukan firman Tuhan. Dan dikatakan orang yang bijaksana adalah orang yang melakukan setiap apa yang dia dengar dan yang dia baca. Dan firman Tuhan melukiskan, dikatakan seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Dan orang yang bodoh adalah orang yang membaca, mendengar, tapi tidak pernah melakukan firman. Firman itu hanya bisa mengubah kehidupan kita pada waktu firman itu menjadi pengertian di dalam kehidupan kita. Apa yang kita baca tidak akan menjadi sesuatu yang mengubah kehidupan kita sampai kita mendapatkan satu pengertian tentang firman itu. Berarti saudara, dan dikatakan bahwa kalau kita baca tadi bahwa dua-duanya mendirikan rumah. Dan saudara, rumah
baik yang di atas batu maupun yang di atas pasir. Kalau kita melihat sepintas, dua-dua rumah yang berdiri ini tidak ada bedanya. Baik yang di atas batu maupun yang di atas pasir. Bahkan yang di atas batu kalau saya bilang kelihatan lebih lebay. Kenapa mesti mendirikan rumah di atas batu kalau bisa di atas pasir juga bisa? Tidak ada yang signifikan kelihatan di situ. Kenapa saya bilang lebay? Karena dia harus menggunakan bahan yang lebih mahal, tenaga juga yang lebih besar, apalagi biaya yang lebih besar untuk membangun rumah di atas batu. Berbeda dengan orang yang membangun di atas pasir. Dia begitu cepat bisa melakukannya. Tetapi kapan kedua rumah itu akan kelihatan berbeda? Alkitab tadi mencatat bahwa waktu datang hujan, apalagi banjir, lalu angin melanda rumah itu. Artinya waktu persoalan itu mulai datang, baru kelihatan mana rumah yang dibangun di atas batu dengan mana rumah yang dibangun di atas pasir. Nah, saudara kita yang mengikuti mesbah doa pada malam hari ini, kita mungkin berdoa, sama-sama berdoa, menyanyikan pujian yang sama. Kita mungkin membaca firman Tuhan yang sama, tetapi kapan kehidupan rohani kita akan kelihatan berbeda? Bukan pada waktu kita datang ke gereja, bukan. Tetapi pada saat angin, badai, banjir mulai melanda kehidupan kita. Artinya ini berbicara pada saat masalah mulai datang. Masalah-masalah yang tak terduga mulai datang di dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, bisnis, bahkan pelayanan kita. Waktu masalah atau persoalan itu mulai datang di dalam pribadi kita, maka kita akan tahu kita bangun pribadi kita apakah di atas batu atau di atas pasir. Keluarga kita juga sama. Mungkin kelihatan sama aja dengan pernikahan atau keluarga yang lain. Tetapi pada waktu badai itu mulai datang menimpa keluarga kita, baru kita akan tahu, akan kelihatan apakah keluarga kita bangun di atas batu atau di atas pasir. Sama halnya dengan pelayanan kita. Mungkin ya sama-sama melayani di dalam satu gereja, satu departemen. Kita sama-sama melayani dalam satu ibadah. Tetapi kapan akan kelihatan rohani seseorang itu berbeda satu dengan yang lain? Yaitu ketika mulai datang masalah dan persoalan di dalam kehidupan pelayanan kita. Berarti orang yang bijaksana bukan hanya orang yang kuat di tengah badai, tetapi orang yang bisa mengantisipasi sebelum badai tak terduga itu datang di dalam kehidupannya. Orang yang membangun rumah dengan fondasi batu kelihatan enggak hidupnya atau bangunannya itu enggak spektakuler. Karena mungkin 2 minggu pertama dia hanya membangun fondasinya saja. Berbeda dengan orang yang membangun tidak memakai fondasi, apalagi dia cuma memakai partisi atau gipsum. Mungkin 2 minggu rumahnya sudah bisa selesai. Berbeda dengan orang yang membangun di atas batu. Mungkin 2 minggu pertama itu nggak kelihatan apa-apa. Tapi kalau engkau membangun hidupmu di atas batu, mungkin ya memang nggak spektakuler hidupmu. Mungkin nggak ada sesuatu yang kelihatan istimewa di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika persoalan yang tak terduga itu datang dalam kehidupan kita, maka kita akan tahu bagaimana apa gunanya kita membangun rumah
atau membangun kehidupan kita, membangun keluarga kita, membangun pelayanan kita di atas batu. Terkadang Tuhan izinkan badai tak terduga itu datang dalam kehidupan kita hanya untuk menunjukkan dasar apa kita membangun kehidupan kita. Coba kita lihat Matius pasalnya yang ke-25, mulai ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Terus? Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Nah, kalau kita memperhatikan cerita tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Dari ayat yang pertama boleh dikatakan gini, pada awalnya tidak kelihatan mana yang bijaksana dan mana yang bodoh. Karena mereka semua membawa pelita dan membawa minyak. Saya percaya bahwa semua mempersiapkan minyak. Dan bahkan yang dikatakan, yang akhirnya dikatakan bijaksana itu kelihatannya apa ya istilahnya ya, agak norak gitu. Ngapain mau bawa lampu, harus bawa buli-buli. Yang lain lebih praktis, cukup bawa pelita saja cukup. Kenapa mesti bawa buli-buli? Kalau mungkin sekarang ya kita nggak bawa buli-buli lagi, tinggal bawa casan aja, tinggal colok. Tapi dulu harus membawa buli-buli dan isinya minyak, itu berat. Tetapi kapan terlihat yang 5 di antara itu ternyata orang-orang yang bijaksana atau gadis-gadis yang bijaksana? Pada saat mempelai yang mereka tunggu itu tidak datang-datang. Waktu pelita mereka mulai padam, ternyata mempelai yang mereka tunggu ini belum juga datang. Sehingga pada waktu mempelai ini datang, minyak dari gadis-gadis yang bodoh ini sudah hampir habis. Dan sekali lagi menunjukkan bahwa 5 gadis yang dikatakan bijaksana, yaitu mereka yang bisa mengantisipasi situasi yang tidak terduga atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di dalam perjalanan kehidupan mereka. Artinya gini, kalau kita mau pengen menjadi orang yang bijaksana, kita bukan hanya mempersiapkan diri untuk masa sekarang ini, tetapi kita mempersiapkan untuk kemungkinan-kemungkinan yang terburuk terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan ini ada begitu banyak kemungkinan. Kalau saudara ada di dalam perjalanan, bisa aja ada orang yang nyalip saudara di perjalanan. Dalam kehidupan ini ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita tiba-tiba kita bisa tersinggung.
termasuk di dalam pelayanan. Ada orang-orang yang rasanya kok tidak sejalan, bahkan boleh dikatakan sangat menjengkelkan. Tetapi hal-hal itu tidak bisa kita hindari, sebab itu terjadi di luar kemampuan kita. Tetapi orang yang bijaksana adalah orang yang bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara, perlunya kita mempersiapkan kehidupan kita. Perlunya kita juga mengubah cara kita berpikir, mengubah cara kita memandang. Ada yang bilang begini, taklukkanlah pikiranmu sebelum pikiranmu menaklukkan engkau. Ada yang saya pengen baca nih. Ini saya ambil dari Instagram. Dibilang begini, ikan sangat menyukai air, tapi air malah merebus ikan. Daun begitu menyukai angin, tapi angin malah menggugurkan daun. Kamu menyukai seseorang, tapi dia malah menyakitimu. Manusia sangat menyukai tanah, tapi tanah malah menguburnya. Kalau kita melihat sepintas lalu apa yang saya bacakan tadi, sepertinya itu satu kebenaran. Tapi coba kita ubah cara kita berpikir, ubah sedikit cara kita berpikir, maka kita akan mungkin akan berpikir seperti ini. Sebenarnya yang merebus ikan bukanlah air, tetapi apa? Api. Yang menggugurkan daun bukanlah angin, tetapi musim gugur. Yang menyakitimu bukanlah cinta, tapi orang yang berpura-pura mencintai. Dan mungkin juga egomu sendiri yang menyakitimu. Yang mengubur manusia bukanlah tanah, tapi ternyata kematian. Jadi sampai di sini kita bisa menarik pelajaran bahwa cara berpikir yang diubahkan bisa mempengaruhi hasil yang kita dapatkan. Oleh karena itu, hati-hati dengan cara kita berpikir. Karena itu, taklukkan cara kita berpikir yang salah. Taklukkan cara berpikir kita yang negatif sebelum pikiran yang salah dan negatif itu bisa membunuh kehidupan kita. Nah, beberapa ayat yang akan kita baca berbicara tentang bagaimana Tuhan mengajar kita lewat firman Tuhan supaya kita menjadi orang yang berhikmat. Saya berharap saudara siap untuk belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Amsal 13 ayat yang Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ini menarik ayat ini. Waktu saya belajar ayat ini menarik. Karena dia bilang begini. Firman Tuhan mengajar kita bilang begini. Kalau kita pengen menjadi bijak, maka menurut ayat ini, kita harus bergaul dengan orang bijak. Hanya masalahnya, pada waktu kita berkumpul dengan orang bijak, misalnya di sini berkumpul ada 10 orang bijak, dan kita ada di antara 10 orang bijak itu. Nah, ketika orang-orang bijak ini ngumpul dan mereka mulai berbicara, maka kita yang belum bijak akan kelihatan bodoh. Dan naluri manusia kita nggak kepengen kelihatan orang bodoh. Makanya begitu banyak orang yang meninggalkan komunitas orang-orang bijak ini dan dia datang kepada satu komunitas yang dia pengen dia kelihatan pintar sendiri. Sedangkan firman Tuhan berkata, kalau kita mau jadi bijak, mungkin hari ini belum bijak, tapi kalau kita mau jadi bijaksana, kita harus sering kumpul dengan orang-orang yang bijaksana.
Kalau kita ada di dalam komunitas dan kita rasa kita pintar sendiri, jangan-jangan kita berada di lingkungan orang yang kita sendiri aja yang bijak. Saya berharap saudara belajar sesuatu malam ini. Amsal pasal yang ke-27 ayat 17. Ini hikmat. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, dikatakan bahwa besi itu menjadi tajam kalau dia mulai bergesekan. Dan dikatakan bahwa orang tidak ditajamkan oleh besi, tapi orang ditajamkan oleh sesama. Nah, kadang-kadang waktu di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, bahkan di dalam keluarga, dalam pernikahan. Dalam pernikahan misalnya, suami istri itu akan saling bergesekan. Dan ada begitu banyak konflik bisa terjadi di situ. Tetapi kalau kita mau lihat itu hikmat Tuhan yang Tuhan sedang bukakan malam hari ini. Tuhan punya tujuan kenapa kita bergesekan. Supaya kita menjadi tajam. Di dalam pelayanan sama. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang tidak sepakat dengan kita. Bahkan cenderung menjengkelkan. Tetapi kalau kita melihat kepada firman Tuhan, memang Tuhan kirimkan orang-orang yang seperti itu untuk bergesekan dengan kita supaya kita menjadi tajam. Tetapi tidak sedikit orang yang memilih untuk meninggalkan atau berpisah dengan orang-orang yang dalam tanda kutip menjengkelkan ini. Padahal Alkitab sudah katakan, kalau kamu mau saja bergesekan dengan mereka, maka engkau akan menjadi tajam. Kapan engkau tahu bahwa engkau sudah menjadi tajam? Waktu engkau berhadapan dengan persoalan yang sama dan engkau menyelesaikannya jauh lebih cepat. Dalam pernikahan juga sama. Waktu engkau bergesekan, bertahun-tahun persoalannya mungkin sama, yang menjadi konflik sama. Tapi kapan engkau tahu bahwa engkau sudah menjadi tajam? Pada waktu engkau berhadapan dengan persoalan yang sama, dan engkau bisa menyelesaikan jauh lebih cepat. Ini hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kalau kita kembali di dalam pelayanan, kalaupun kita dipertemukan dengan orang-orang yang seperti ini, bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sedang membuat aku menjadi lebih tajam. Dan saya percaya, ini hikmat yang Tuhan bukakan di dalam firman Tuhan, dan ini akan membuat kehidupan kita tidak terlalu kecewa dengan perlakuan-perlakuan orang. Tapi kita akan lebih banyak mengucap syukur sama Tuhan. Amsal 29 ayat yang ke-15. Kita sedang bicara tentang hikmat. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Nah, di sini dikatakan tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Teguran itu apa sih? Berbicara tentang kritikan. Saya kemarin googling apa sih teguran itu. Teguran adalah bentuk perhatian dan kepedulian yang diberikan untuk mengembalikan seseorang ke jalan yang benar. Ternyata tidak semua teguran itu jelek. Apalagi yang menegur kita adalah orang-orang yang kita tahu dia adalah teman kita. Kita tahu dia punya hal yang baik. Kecuali kita menegur dengan maksud yang jahat. Tapi teguran pada intinya adalah bentuk perhatian dan kepedulian. Atau kritikan yang bisa mengembalikan seseorang ke jalan yang benar. Beberapa bulan yang lalu saya khotbah di UMAS.
selesai khotbah, saya disamperin sama seorang oma. Dia bilang begini, Pak Pendeta, alangkah baiknya kalau berdoa, yang diangkat itu tangan kanan. Baru saya sadar, oh iya ya, saya ini lebih banyak menggunakan tangan kiri. Karena ya memang saya lebih banyak saya lebih boleh dibilang kidal gitu. Kalau saya motong harus tangan kiri. Kalau saya apalagi, punya banyak hal yang saya kerjakan dengan tangan kiri. Dan tanpa saya sadar, kalau misalnya saya khotbah, kadang tanpa saya sadar, tangan kiri yang banyak bergerak. Maupun waktu berdoa, ternyata tangan kiri yang diangkat. Dan oma itu bilang, alangkah baiknya kalau yang diangkat itu tangan kanan. Oh iya juga, berarti saya harus belajar, kalau khotbah sekalipun saya kidal, saya mesti belajar, kalau untuk berdiri depan orang, harus menggunakan tangan kanan. Dan itu satu teguran atau kritikan yang baik. Nah, teguran bisa meluputkan kita dari malapetaka yang tidak perlu. Oleh karena itu saya di distrik di Sukamulya, saya bilang sama teman-teman yang ada di sana, kalian harus kalau melihat saya salah atau mulai menyimpang, tegur saya. Saya membuka diri saya untuk ditegur, dikritik kalau perlu dikritik, supaya jangan jatuh. Saya sampai katakan kepada mereka, jangan sampai karena di sini ada beberapa orang pendoa, jangan sampai saya jatuh kemudian saudara tinggal bilang begini, sebenarnya 2 minggu lalu Pak saya udah dapat Pak. Jadi maksud lu mau tunggu konfirmasi, gua jatuh gitu. Jadi saya bilang, lebih baik tegur. Saya juga akan berlaku yang sama. Kalau saya lihat ada hal-hal yang menyimpang, mending saya tegur. Istilahnya menyelamatkan kehidupan saya, menyelamatkan kehidupan kita semua, menyelamatkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi teguran itu atau kritikan itu ya kadang-kadang penting. Bukan kadang-kadang penting. Itu penting dalam kehidupan kita. Sebab orang dalam kenyataannya semakin rohani, dalam tanda kutip, semakin rohani seseorang, maka dia semakin sulit untuk diberitahu. Biarlah semua yang menyaksikan mesbah doa malam hari ini, relakan hatimu kalau dikritik. Dulu saya kalau khotbah, belum juga sampai rumah, yang kritik pertama kali adalah istri saya. Dan dia kritikan nggak pernah memberkati saya menurut saya. Karena dia akan selalu komplain dengan khotbah saya. Dalam hati saya bilang, coba sekali-sekali kamu yang khotbah, bisa nggak? Tetapi tanpa saya sadar, kritikan itu sangat membangun. Apalagi kalau saya lihat hari ini, apa yang dia kritik dalam kehidupan saya, oh iya, itu ternyata menguntungkan saya. Amsal pasal yang ke-27, ayat yang ke-6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, Alkitab berkata bahwa seorang kawan itu mengkritik dengan maksud yang baik. Saya percaya kalau Harki mengkritik saya, tentunya dia punya maksud yang baik. Saya percaya kalau Doli mengkritik saya, dia tidak memiliki maksud yang jahat terhadap saya. Saya percaya kalau teman-teman yang ada di sekitar saya memberitahu sesuatu hal yang salah dalam diri saya percaya mereka bukan untuk menjatuhkan saya, tetapi punya maksud baik. Tetapi
lihat dikatakan begini, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kelihatannya bagus. Ini bagi para penjilat. Menjilat. Dia jilat sana, jilat sini. Padahal ujungnya adalah untuk menghancurkan. Jadi hati-hati, ada orang yang tidak mau dikritik, tidak mau ditegur, tidak mau diingatkan. Kalaupun salah dia rasa paling benar. Hati-hati. Semua orang, engkau hanya dikelilingi dengan orang-orang yang, oh bagus Pak, oh kamu keren, oke banget. Alkitab sudah mengingatkan, ini kita sedang bicara tentang hikmat. Hati-hati, sebab kadang-kadang, bukan kadang-kadang, firman Tuhan katakan, seorang lawan itu mencium, dia nggak memukul, dia nggak mengkritik, tetapi kemudian hancurnya bersama-sama. Daud pernah berbuat kesalahan dengan membunuh Uria dan mengambil Batsheba menjadi istrinya. 2 Samuel pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-9. 2 Samuel 12 ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Nah ini satu cerita waktu Daud dia selesai baru melakukan kesalahan dengan membunuh Uria orang Het dan mengambil istrinya menjadi istri daripada Uria yang bernama Batsheba menjadi istrinya. Dia pikir dia raja. Ya, seorang raja semuanya oke. Dia yang paling berkuasa. Tetapi ada seorang nabi yang menurut saya cukup nekat, yang bernama Nabi Nathan. Nabi Nathan dia datang. Nah, saudara perlu tahu bahwa di zaman itu raja punya kekuasaan penuh melebihi para nabi. Jadi kalau ada nabi yang berani menyampaikan atau menegur, mengkritik seorang raja, berarti dia udah siap kehilangan kepalanya. Nabi Nathan dia datang dan dia memberitahu, dia mengkritik Daud. Dia bilang, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan yang jahat di matanya? Kalau saudara baca dalam 2 Samuel 12 ini, bagaimana Nathan menegur dia dengan keras. Tetapi saudara bisa juga membaca reaksi daripada Daud. Reaksi Daud, dia menyesal. Dia bertobat. Saudara lihat, kenapa Daud mendapat predikat orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Padahal kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, dosa daripada Saul boleh dikatakan jauh lebih ringan daripada dosa Daud. Saul hanya tidak mau taat, tidak mau menunggu Nabi Samuel. Sementara Daud, dia berzina, dia membunuh, dan banyak hal yang dia buat. Tetapi kenapa Daud memiliki predikat orang yang berkenan di hati Tuhan? Salah satunya adalah karena mau dikritik. Oleh karena itu, relakan diri kita, izinkan diri kita. Jangan mempertahankan ego kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada orang-orang yang Tuhan datangkan untuk mengkritik kita. Tapi kalau kita punya hati yang besar, kita mau diubah, saya percaya predikat yang Tuhan berikan kepada Daud sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan, juga Tuhan bisa berikan buat kehidupan saudara. Banyak belajar menjadikan kita pintar, tetapi orang yang mau ditegur,
orang yang mau dikritik menjadikan dia bijaksana. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Terima kasih buat kebenaran hikmat-Mu yang Tuhan berikan bagi kami malam ini. Kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami tahu hidup kami banyak melakukan hal yang salah. Kami butuh orang lain Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh orang-orang yang menegur kami. Kami butuh firman-Mu yang menuntun kami. Oleh karena itu setiap umat-umat-Mu yang mengikuti mesbah doa malam hari ini, bukakan hati kami semua Tuhan. Ketika kami salah, kirimkan orang yang mau menegur kehidupan kami. Berikan kami pengertian, berikan kami hikmat. Berbicara kepada kami lewat firman-Mu Tuhan. Dan jadikan kami orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan menegur kami, ketika firman Tuhan mengingatkan kami Tuhan, kami siap untuk berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kamu lihat umat-umat-Mu yang mengikuti mesbah doa malam hari ini. Mereka yang membutuhkan hikmat Tuhan. Aku berdoa Tuhan biarlah turun hikmat dari tempat yang maha tinggi. Turun atas umat-umat-Mu ya Tuhan. Buat setiap kami membangun kehidupan kami di atas batu. Buat kami menjadi orang-orang yang bijaksana yang bisa mengantisipasi semua kemungkinan-kemungkinan yang terburuk yang akan menimpa kami. Dan kami tetap kuat karena firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembuhkanlah yang sakit. Berikan pengertian buat setiap kami. Pulihkan yang terluka Tuhan. Angkat yang jatuh Tuhan Yesus. Ubah kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Ubah cara kami berpikir, cara kami memandang terhadap masalah. Ubah cara kami memandang terhadap orang-orang yang mengkritik kehidupan kami. Biar kami menemukan ada hikmat di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ubah cara kami melihat pada kehidupan. Kami tahu ada Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami. Berkati Tuhan umat-umat-Mu. Berkati dengan hikmat yang baru. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Angkat tangan kita sama-sama. Diberkatilah hidup-Mu. Diberkati keluarga-Mu. Diberkati setiap pekerjaan-Mu. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Akan senantiasa memberkati umat-umat-Mu. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam.